Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, apa kabar semua, sehat? Mudah-mudahan ya kita semua yang hadir panjang umurnya, sehat selalu badannya, makin berkah hidupnya, dan semoga juga pemirsa BTV semuanya Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Bunda, setiap rumah tangga kita itu pasti ingin bahagia. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Bagaimana caranya agar rumah tangga kita bahagia? Salah satu sikap yang harus dihadirkan di rumah tangga adalah sikap ridho. Apa? Ridho. Menerima. Tuh 2, 3. Jadi istri harus ridho dengan suami, betul? Betul. Jadi suami juga harus ridho dengan istri, betul? Betul. Salah satu yang harus kita ridho dari pasangan kita adalah ridho menerima kekurangan pasangan kita. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Mohon maaf ya, tidak sedikit di antara kita kadang tidak bisa menerima kekurangan pasangan. Betul nggak? Betul. Ujungnya sering mengeluh dengan kekurangan pasangan kita. Betul? Betul. Sampai ada yang bilang gini, gimana caranya ya biar suami aku nggak ada salah? Saya bilang gampang, ganti aja suaminya. Diganti sama siapa? Diganti sama malaikat. Karena yang tidak punya salah hanya siapa? Malaikat. Betul? Betul. Mohon maaf bunda sayang, pemirsa yang dirahmati Allah, selama suamimu itu manusia, selama itu pasti ada kekurangan. Betul? Betul. Maka bunda jangan pernah mencari yang sempurna, karena anda pun tidak sempurna. Betul? Betul. Maka kalaupun pasangan kita punya kekurangan, punya aib, wajib setiap rumah tangga menjaga aib pasangannya. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Tidak sedikit di antara kita yang kadang-kadang gak kuat pengen ngomongin aib pasangan kita. Betul? Betul. Padahal kata Allah dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lahum wa antum libasul lahunna. Kamu seorang istri adalah pakaian bagi suamimu, betul? Betul. Dan kamu sebagai seorang suami pakaian bagi istrimu. Betul? Betul. Kalau sudah menikah, berumah tangga, menikah itu menyatukan dua aku menjadi satu kita. Itu namanya rumah. Udah gak ada yang namanya aku, kamu, gak ada. Setelah berumah tangga, aku, kamu diganti jadi apa? Kita. Betul? Betul. Gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Tidak. Setelah berumah tangga diganti jadi ibu kita. Ini adekku, itu adekmu. Tidak. Setelah berumah tangga diganti jadi adek kita. Itu rumah tangga. Betul? Betul. Maka mohon maaf kalau ada rumah tangga yang tidak pandai menjaga aib pasangannya, tunggulah kehancurannya.
Betul. Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang pandai menutup aib saudaranya, aib orang lain, maka nanti di hari kiamat Allah tutupi aib-aibnya. Oleh karena itu, seusaha kita kalau bisa tetap jaga aib pasangan kita agar terjaga rumah tangga kita. Insya Allah. Biasa. Oke, sekarang kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Lebih keras lagi. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau sayang? Ambil, bawa. Angkat Bu, angkat. Ya. Oke, sebelah mana dulu nih kita mulai? Oke, sini dulu. Ibu udah bangun ya. Udah bangun berarti udah siang berarti nih. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni dari Desa Cijujung, Majelis Ta'lim Al-Karimah dari Desa Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Lahirnya pasti bulan Juni ya kan? Bukan, jauh justru November. Salah saya, maaf Bu ya atas kesalahan saya. Baik, Iya. gak apa-apa Bedu. Iya, sama-sama. Maaf mau tanya, kan sekarang banyak ibu-ibu yang curhat di media sosial tentang perselingkuhan suaminya. Bedu, dengerin. Itu maksudnya Dengerin Bedu. untuk Iya. Bedu dengerin. Iya. Ya Bu. Bedu dengerin. itu maksudnya untuk memberikan efek jera kepada suami. Tapi sebenarnya tentang perselingkuhan itu sebaiknya ditutupi atau bagaimana? Karena kalau tidak diberikan efek jera, suami akan mengulanginya. Oh. Gimana? Serius nih nih. Solusinya gimana? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau maaf ya Bu Yuni ya. Saya begitu Bu Yuni bergetar saya langsung nggak enak tuh. Sorry. Gimana? Baik. Supaya ada efek jera, Iya. makanya perselingkuhan itu Bu Yuni up gitu loh, supaya dia tahu malu mendapatkan hukuman sosial. Tapi jadinya malah membuka aib gitu. Iya. Nah, supaya kayak efek jera gitu. Silakan. Bunda. Ada 3 sikap yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, selesaikan dulu secara internal di rumah tangga. Betul? Mohon maaf ya Bunda sayang, Teteh sayang, untuk urusan perselingkuhan, nauzubillah, perzinahan, itu tidak boleh dengan sangat mudah kita buka atau main tuduh begitu saja. Karena itu aib yang begitu besar. Maka kalau Bunda melihat ada indikasi suami berbuat demikian, yang pertama selesaikan secara apa? Internal. Panggil dulu, tanya dulu. Yang kedua, kalau ternyata iya dia berbuat seperti itu. Baru apa Bu? Main baru aja, baru. Yang kedua, jika memang dia jujur, terbuka, sudah berbuat hal tersebut, kan yang kita inginkan itu kebaikan, betul nggak? Maka ingatkan, nasihati. Kalau lisan kita terlalu tumpul untuk menasihati dia, maka panggil atau minta lisan orang lain untuk menasihati dia. Pihak ketiga, betul? Baru nanti yang ketiga. Pada akhirnya perubahan itu kan berangkat dari diri kita sendiri, betul tidak? Jangan mudah untuk mengumbar aib seseorang, terutama di sosial media. Itu sama dengan mengatasi masalah dengan masalah. Mengatasi masalah dengan menambah masalah. Oke lah, misalnya kita alasannya efek jera. Misalnya, gimana kalau orang ini mau berubah? Gimana kalau orang ini mau bertobat?
Gimana kalau orang ini mau memperbaiki diri karena sudah kemana-mana ini beritanya, malu atau tidak? Jangan-jangan dia tidak berani berubah karena dia merasa putus asa. Ngapain AA saya berubah? Toh nama saya udah apa? Udah jelek, udah hancur, betul? Maka Islam mengajarkan kalau engkau diizinkan tahu aib, tutupi. Ulangi. Kalau aib itu benar, kamu ceritakan ke orang jadi gibah. Kalau aib itu salah, kamu ceritakan ke orang jadi apa? Fitnah. Dua-duanya nggak bagus. Jadi ingat pesan Abu ya, kalau ada kekurangan atau aib tutupi. Tutupi apa yang ada. Syukuri. Iya, syukuri. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya dari surat ini? Ah, sini juga, sini lagi. Ya, Ibu. Hijau, ini ya. Ini udah ada, ini Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun pepaya. Cakep. Yang jawab salam masuk surga. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam dapat masuk surga. Ya, gitu. Perkenalkan, nama saya Sesri Nofrita dari Majelis Taklim Ainul Karimah Citarup Bogor. Iya. Nanya dong AA. Iya. Bisa aja daun salam, daun pepaya. Ini ceritanya benar nih AA sama Ibu terjadi. Wow. Ini ya AA, Ibu sama suami punya usaha sendiri. Nah kebetulan gimana ya, dari tahun 2012 punya usaha sendiri. Itu suami nggak jujur kalau tentang pendapatan dan penghasilannya. Pemborongannya sekian, dikasih ke Ibu sekian. Nah itu bagaimana ya Pak Ustaz? AA, apakah itu membuka aib suami? Nah terus bagaimana solusinya? Langsung A deh kalau gitu. Iya, Bunda. Iya, memang yang namanya rumah tangga itu keterbukaan menjadi sangat penting. Betul? Saling terbuka, saling jujur, itu adalah keadaan yang sangat diinginkan di rumah tangga. Betul? Apalagi urusan waktu. apa ini namanya? Waktu, time is money. Apalagi urusan materi, betul? Materi ya. Cuan. Walaupun sebenarnya nanti izin ya, Bunda sayang tidak harus ingin selalu tahu keuangan suami. Ayo. Kadang jadi istri teh suka suka selalu ingin tahu, betul? Padahal mohon maaf, selama suami sudah mencukupi kebutuhan nafkah untukmu, selesai. Betul? Gak usah suka ingin tahu. Gak usah suka ingin. Ibu, saya husnuzon sama suami ibu ya. Boleh jadi suami ibu tuh merahasiakan satu hal, dua hal dari ibu, biar ibu gak kepikiran. Betul? Biar ibu taunya baik-baik saja. Makanya AA ngajarin Bunda buat prasangka baik terus. Betul nggak? Tadi AA bilang suami itu bukan gak mau terbuka semuanya. Husnuzonnya suami itu ingin Bunda tuh tenang dengan semua keadaan. Betul? Suuzonnya Salah Pak Ustaz. Suuzonnya apa yang tadi ibu sampaikan, betul? Dan ibu mohon maaf ya,
Sebagai istri juga kita nggak boleh tuh dikit-dikit nuduh suami begitu. Jangan-jangan, Iya, dia ngakuin sendiri. Iya, ngakuin sendiri ke ibu, ngaku dia. Ya udah tuh kalau Bu, gitu. lama-lama kita dialog ini Bu. Tuh kan. Padahal kunci di rumah tangga itu keterbukaan, saling jujur menjadi kunci rumah tangga yang bahagia. Betul? Jauhkan suuzon, jauhkan prasangka buruk. Jangan mudah menuduh suami dengan segala apa yang dihadirkannya. Sebagai istri yang baik, doakan dan tetap lembutkan hati kita di rumah tangga kita. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Juga dari Bu Yuni juga ya. Permasalahan hampir sama Bu Yuni ya. Semoga masalah rumah tangga kita bisa selesaikan dengan cara yang terbaik. Dan mudah-mudahan rumah tangga kita kembali berjalan dengan lancar, langgeng dan berkah rumah tangganya. Amin. Setelah ini Hilman akan melanjutkan tausiahnya bagaimana cara kita menutupi aib rumah tangga, aib kita, aib orang lain ya. Makanya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Baik, kita masih tentang tema kita adalah bagaimana kita usahakan tutupi aib itu dan pahala nih bagi seorang istri yang mampu menutupi aib suami. Ya. Apakah ada pahalanya bagi seorang istri yang bisa menutupi aib suami? Masya Allah. Silakan Bunda. Apa pahala bagi seorang istri yang pandai menutupi aib suaminya? Yang pertama, tentu dia dicatat sebagai istri yang soleha. Gak cukup dengan amin ya. Siapa ciri istri yang soleha itu? Setidaknya ada 4. 1, istri yang ketika dipandang menyenangkan hati suaminya. Kok agak tertekan gini wajah-wajahnya? Maka Bunda, Teteh, sayang belajar ya untuk menampilkan yang terindah bagi suami kita. Betul? Ibu suka dandan? Boleh dandan? Untuk siapa? Suami siapa? Harus jelas ya. Walaupun mohon maaf ya, sering melihat ibu kalau di luar rumah meni cantiknya luar biasa. Di dalam rumah memang agak mengkhawatirkan kadang-kadang ya. Kita harus lebih cantik di dalam rumah, betul? Karena menyenangkan hati suami itu adalah ciri istri yang soleha. Yang kedua, istri yang soleha itu cirinya adalah istri yang ketika diperintah oleh suami taat sama suaminya. Dari tatapannya agak mencurigakan. Padahal kalau ibu dapat perintah dari suami itu peluang pahala besar buat kita. Betul? Makanya kalau bisa jangan nunggu disuruh dulu. Kalau bisa mah menawarkan terlebih dahulu. Yang ketiga, istri soleha itu istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Betul? Dan yang keempat, istri yang soleha itu istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Jadi istri yang pandai bersyukur, pandai berterima kasih, suka bilang makasih sama suami. Ada yang suka, ada yang kadang-kadang. Lebih banyak berterima kasih atau mengeluh sama suami? Mulai hari ini mah harus berubah ya. Biar dicatat sebagai istri yang soleha. Betul? 1, istri yang suka menutup aib suaminya dicatat sebagai istri yang soleha.
Dua, istri yang pandai menutup aib suaminya ditenangkan hatinya. Dan yang ketiga, istri yang pandai menutupi aib suaminya, maka istri itu hakikatnya sedang menjaga keutuhan rumah tangganya. Betul? Kalau sudah mulai buka aib suamimu, bahkan kepada orang lain, bahkan di sosmed, banyak orang yang gak kenal dengan kita, betul? Bahkan disebutkan adabnya, kepada orang tua kita pun sebaiknya tutup aib suami kita. Kan ibu suka ditanyakan sama orang tua kan, gimana suamimu? Baik-baik saja. Hanya panjang kayak lu. Baik-baik saja gitu. Kita sampaikan yang baik-baik kepada orang tua kita, betul? Taunya orang tua kita mah semuanya apa? Baik-baik saja. Walaupun kita tahu ada yang gak baiknya, betul? Sebaiknya yang tampil keluar adalah yang baik-baiknya saja. Bang Bedu, Ya, ada kebaikannya beliau? Ada. Ada tidak baiknya? Ada kelebihan beliau? ada. Apa kelebihannya? Baik-baik saja ya Bu ya. Ada kekurangan beliau? Maka apapun yang terjadi, tutup kekurangannya, lihat kebaikannya. Betul? AA sebagai penceramah dengan izin Allah jadi guru, ada nggak kekurangannya? Ada. Ya, maka mohon maaf Bunda juga jangan sibuk dengan aib guru-guru kita. Kita mah dah suka sibuk atau sama aib-aib guru kita teh. Si Ahilman teh saha istrina teh. Jeng jeng. Si Ahilman, oh buat apa? Betul nggak? Orang yang sibuk dengan aib orang lain biasanya orang yang tidak pandai melihat aib diri sendiri. Betul? Sehingga waktunya dihabiskan buat mencari aib orang lain sampai dia lupa berkaca terhadap aib dirinya sendiri. Betul apa betul? Artinya usahakan tutup aib pasanganmu, karena istri yang menjaga menutup aib suaminya, satu dicatat sebagai istri yang soleha, dua ditenangkan hatinya, dan yang ketiga hakikatnya sedang dijaga keutuhan rumah tangganya. Masya Allah, tepuk tangan buat Ahilman Bu. Kalau kita menutupi aib suami, tercatat pahalanya sebagai istri yang soleha. Kalau udah jadi istri yang soleha Bu, berdoa minta kebaikan buat suami, kan insya Allah ya, diijabah. Doakan suami supaya berubah menjadi lebih baik lagi, insya Allah, karena kita termasuk atau telah menjadi istri yang soleha. Betul Bu? Amin. Kalau gitu saya berikan kesempatan bertanya buat istri-istri soleha yang hadir pada hari ini. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ibu mau saya. Silakan Ibu. Oke, sebelah sini dulu. Iya Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun sedikit? Boleh. Boleh dong Bu. Harus Ibu, harus Ya. silakan. Dari suaranya Ibu, kayaknya Ibu yang sering ngasih pengumuman di musola nih Bu, kayaknya nih ya. Pak Camat beli opak. Jamaah muslimat selalu kompak. Cakep. Pak Camat beli opak, kurang kerjaan amat Pak Camat. Ya Bu, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Ai Rahnayati dari Majelis Taklim PAC Muslimat NU Kawalu Kota Tasikmalaya. Iya. Tasikmalaya, ini artis Anda, silakan. AA, bolehkah saya bercerita tentang suami? Boleh. Terima kasih. Lehernya boleh Ibu. Silahkan Ibu. Ya. Ayo Bu. Begini A, Iya Bu. ya. Suami saya
punya masalah. Punya masalah. Iya. Selalu marah-marah. Malahan marahnya itu jadi selalu ada masalah sedikit marah. Iya. Masalah banyak. Apalagi banyak. Gak ada masalah? Iya. Nah, saya dalam hubungan saya juga pasti terganggu itu. Pasti. Iya, iya. Karena apa? Karena bikin stres. Iya. Karena saya selalu diomelin. Iya, iya. Dimarah-marahin. Iya. Otomatis hubungan antara saya dengan suami itu Terganggu ya, Bu? Terganggu. Iya. Nah, pernah sama saya diajak ke psikolog. Psikolog. Iya. Untuk berobat ceritanya. Malahan lebih marah besar lagi. Iya. Apa yang membuat beliau marah, Bu? Nggak tahu, justru itu. Nah, diajak ke psikolog, beliau marah besar. Iya. Jadi saya mengajak dia untuk bercerita. Ya, otomatis lepaslah permasalahan ada apa untuk berobat, berobat untuk betul. berobat ke psikolog. Kata dia, malahan kalau kita katanya bercerita akan membuka aib dia. Menurut Bapak, kalau cerita ke psikolog itu namanya sama aja dengan kita membuka aib kita. Iya, membuka aib dia. Nah, dia ya. Iya. Nah, setelah itu saya diam-diam berobat saya sendiri. Berangkat psikolog. Nah, berobat naik apa tuh berobat, Bu? Ya, jalan aja. Iya, jalan aja. Nah, iya, terus pas dia tahu semakin marah sama saya. Nah, singkat cerita. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana saya menyikapinya tentang emosi suami saya? Bagaimana baiknya? Tapi kayaknya ibu yang emosi nih kayaknya. Justru emosi ya. Terus marah-marah. Ya, sama-sama aja itu. Sama-sama aja ya. Bagaimana cara menyikapi perilaku suami yang selalu marah-marah tanpa sebab, tanpa alasan, dan bahkan ketika diajak ke psikolog dituduhnya ini sama aja membuka aib orang. Kemudian ibu diam-diam ke psikolog untuk berobat dan dia marah lagi. Bagaimana saya menyikapinya? Silakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kalau suami suka marah-marah, kita sebagai istri apakah juga harus marah-marah? Udah, itu jawaban saya ya. Kalau panjang ceritanya, udah itu jawabannya gitu. Kalau api itu nah ini marah-marah namanya ya. Kalau api itu ditambahkan dengan api lagi, yang terjadi apa? Semakin besar apinya, betul? Semakin kemana-mana asapnya, betul? Api itu padam dengan apa? Air. Kalau suami ibu suka marah-marah, berarti ibu harus jadi siram. Astagfirullahaladzim. Nanti kalau tumbuh pohon jambu bagaimana, Bu? Iya. Kalau suami ibu temperamen, suka marah-marah, berarti ibu yang harus mendinginkannya, betul? Ibu yang harus menenangkannya, betul? Dan memang sifat istri yang baik itu disebutkan al-mar'atu kal qamar. Perempuan itu seperti rembulan. War-rijalu kasyams, dan laki-laki itu seperti apa? Matahari. Panas gitu ya. Kenceng gitu. Itu laki-laki.
Bu. Kalau istri itu bulan, betul? Menerangi kegelapan, betul? Menghangatkan kesunyian di waktu malam. Maka ibu sayang, kalau suami suka marah-marah, ibu jangan ikut marah-marah. Tapi kan sebagai manusia kadang kita kesel, kadang kita jengkel. Gimana caranya? Nabi mengajarkan kepada kita 5, catat ini, 5 cara untuk bisa mengendalikan marah. 1, membaca ta'awudz. Baca apa? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, ambil air wudu. Betul? Marah itu dari syaitan. Syaitan itu dicipta dari api, dan api itu bisa padam dengan air. Maka ambil air wudu, dinginkan hatimu, dinginkan tubuhmu, dinginkan perasaanmu. Ambil air wudu agar engkau bisa mengendalikan amarahmu. Betul? Yang ketiga, tentu kalau bisa jangan hanya wudu. Kalau sudah wudu, lanjutkan. Betul? Ambil sajadah, bentangkan sajadah, sholat 2 rakaat. Sholat. Minta dulu ketenangan dari Allah sebelum kita marah. Dan kalau kita marah, biasanya mohon maaf, jangan melakukan 2 hal ketika marah. 1, jangan bicara kalau sedang marah. Kalau sedang marah bicara, biasanya yang keluar kalimat baik atau buruk. Dan yang kedua, jangan melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu ketika marah. Kalau sedang marah memutuskan sesuatu, pasti keputusannya baik atau buruk. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, ganti posisi. Kalau sedang marah berdiri, ganti dengan duduk. Kalau duduk masih marah, ganti dengan berbaring. Bahasa lainnya, istirahatkan dirimu. Mudah-mudahan nanti kalau udah bangun tidur nggak marah lagi. Betul? Diganti posisinya. Dan yang kelima, ingat-ingat pahala dari Allah untuk orang yang pandai menahan marah. Barang siapa yang dia bisa marah tapi kemudian dia mengendalikan marahnya, maka nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Apa pahalanya? Orang itu boleh memilih bidadari surga yang dia inginkan. Tepuk tangan buat kita semua ya. Betul. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau tanya lagi di sini? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Bunda. Nama saya Saadah dari Majelis Ainul Mukarimah Citarip Bogor. Iya. Curhat ya. Iya, Bu. Gimana, Bu? Silakan, Bu. Demi Allah saya tidak membuka aib suami. Sabar, Bu, sabar. Tarik nafas, istighfar, pelan-pelan. Tapi suami saya lagi sakit. Suami saya lagi sakit selama 3 tahun. Selama itu, setelah tahun setengah udah saya berobat terapi stroke ringan ya. Dia jatuh dari kamar mandi. Udah selesai stroke ringan, selesai selama 6 bulan. Di situ nggak ada alat untuk berobat fisik lisan, pembicaraan berpatah-patah, dirujuk lagi ke sentra, beda dokter, beda itu ya rumah sakit ya. Udah itu keputusan suami saya nggak sanggup lagi, katanya saya capek, udah gitu, udah patah semangat gitu. Sedangkan keluarga saya dan saya pribadi ya kasihan gitu lihat kalau udah rasa sakit kepalanya. Saya tinggalin kerja, dia sendiri di rumah. Ya udah itu ya. Jadi nangis. Saya sebenarnya
malu curhat ini, demi Allah saya tidak membuka aib suami dan keluarga saya ya. Saya cuma minta solusi dan doanya dari Bapak, dari AA. Minta doanya gimana caranya supaya saya istiqomah. Suami saya juga sabar menerimanya. Suami saya udah sabar, cuman suka marahnya kalau saya salah paham cara dia membicarakan. Dia minta itu saya kasih ini, dia minta ini saya kasih itu. Jadi saya kadang ibu udah merawat suami dengan penuh dengan berkasih sayang, istiqomah, betul. tapi suami sempat pada masuk fase frustasi ya. Iya, dia udah patah semangat. Akhirnya terjadi salah komunikasi, marah-marah. Iya. Nah, kemudian jadi pertanyaan buat ibu adalah, pertanyaan ibu adalah, cuman caranya saya bisa suami saya lulu mau nerima apa ucapan dari saya dan anak-anak saya gitu untuk berobat. Nah. Terima kasih ibu. Segitu aja. Ikan sepat. Saya tidak bertele-tele, pengen dijawab dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah maafkan saya, benernya punya Allah, kesalahan punya saya pribadi yang bodoh ini. Ibu sayang, Bunda. Ujian sakit itu ada keutamaan yang Allah hadirkan. Satu, sakit itu menghapuskan dosa. Betul? Maka siapapun yang hari ini sedang disapa dengan ujian sakit, bersabar. Karena di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosamu. Yang kedua, ujian sakit itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Bunda sayang, izin biasanya kalau sedang sakit lebih ingat gak sama Allah? Lebih dekat gak sama Allah? Istighfarnya banyak gak? Maka biasanya cara Allah merindukan hambanya, Allah uji hamba itu dengan sakit agar kemudian hamba itu kembali kepada Allah. Kadang mohon maaf, yang sakitnya sabar. Kadang orang-orang di sekitarnya yang tidak sabar. Setuju tidak? Suami dikasih sakit, suaminya sabar. Tapi boleh jadi mohon maaf, istrinya yang tidak sabar. Betul? Orang tua dikasih sakit, orang tuanya sabar. Tapi kadang anak-anaknya yang tidak sabar. Betul? Dan yang ketiga, orang yang dikasih ujian sakit itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon maaf Bunda, ini ujian buat Bunda. Sabar mendampingi suami. Percayalah, sabarnya Bunda mendampingi suami, pahalanya adalah surga. Seorang istri yang mendampingi suami dalam keadaan sakit dan dia sabar, dia ridho, pahalanya apa? Surga. Maka nanti ada istilah sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau sakinah itu ketenangan saat kita bersama dengan pasangan. Kalau mawaddah itu rasa cinta kepada pasangan. Kalau rahmah itu tetap bersama dengan pasangan walaupun kita tahu kekurangan pasangan. Itu rahmah. Tepuk tangan buat kita semua yang hadir. Sekarang kita ada penanya dari jamaah di rumah ya, yang sudah follow Instagram kita di @jalandakwahbtvofficial. Nah sudah masuk nih dari @sriviteri09. Sebelumnya dia mau cerita sedikit nih. AA, silahkan. Saya dulu pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Dan mohon maaf, selama saya pacaran sama dia, saya sudah melakukan hubungan di luar batas, Ustadz. Misalkan nih di sini batasnya, dia di situ dia hubungan. Iya betul. Sampai akhirnya pada tanggal 25 Juni kemarin, baru dia menikah. Dia menikah. Iya, dengan orang lain, Ustadz.
selama pacaran dia pernah meminjam uang melalui data pribadi saya. Tapi dia tidak pernah bayar cicilannya setiap bulan. Terpaksa saya yang harus bayar. Saya udah coba untuk menagih tapi tidak pernah direspon. Mohon solusinya Ahilman, karena jujur untuk membayar cicilan saya tiap bulan harus meminjam uang orang tua saya. Bahkan jujur orang tua saya tidak rela jika dia bahagia dengan orang lain. Apa saya harus ikhlas dengan semuanya AA? Mohon jangan dijawab Pak. Iya, karena itu di bawahnya ada lagi Bang Bedu. Ada lagi. Di bawahnya ada tulisan. Tulisannya apa? Agar silaturahmi tidak terputus. Iya. Pinjam dulu 100 itu di situ. Iya. Jadi bukan hanya nanya, ternyata minjem uang ujungnya mah buat bayar hutang. Maksudnya mohon jangan dijawab sekarang, dijawabnya nanti ya. Setelah yang satu ini. Jadi kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman tentang pertanyaan dari netizen, dari jamaah yang ada di rumah. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Baik, Ahilman yang tertampan untuk menjawab pertanyaan dari @Sri Fiteri 09A. Baik, Masya Allah. Bunda, dari pertanyaan di atas sebelum ini, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. 1, bagi adik-adik saya, teman-teman saya yang sedang berhubungan dan belum pada fase pernikahan, jangan mudah menyerahkan hatimu kepada orang yang belum tentu jadi milikmu. Betul? Mohon maaf, yang namanya penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya apa? Pendaftaran biasanya. Jangan sampai menyesal dan pada akhirnya engkau benar-benar tenggelam dalam kesalahan itu. Maka tugasnya apa? Next, yang kedua, taubat. Boleh jadi pacar kamu itu menikah dengan yang lain dan kamu dibiarkan sendiri dengan keadaan ini. Justru Allah sedang menyiapkan waktu untuk kita apa? Bertaubat. Minta ampun kepada Allah. Doakan semoga Allah hadirkan pengganti yang lebih baik. Dan poin ketiga terkait dengan hutang piutang. Ini juga peringatan. Bunda jangan mudah untuk berhutang. Jangan mudah untuk berhutang. Berhutang itu boleh, tapi nges pasti eta mah bayarnya ya. Berhutang itu boleh, tapi pastikan 1, berhutang untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Apa? Penting dan mendesak. Jadi kalau bunda mau berhutang, ayah mau berhutang, pemirsa BTV mau berhutang, pastikan hutang itu untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Kalau nggak penting, kalau nggak mendesak, tidak usah berhutang. Yang kedua, kita punya keinginan untuk melunasi hutang tersebut. Karena ada orang waktu ngutangnya semangat, waktu ngutangnya berani, tapi waktu bayarnya susah, lupa. Betul? Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Hati-hati. Di awal kita menyepelekan hutang piutang, maka mohon maaf biasanya kita menyepelekan juga untuk bayarnya. Betul? Orang yang mudah untuk menyelesaikan pembayaran hutang, maka orang tersebut akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah. Tapi orang yang punya hutang dan menunda-nunda, bikin sulit untuk melunasi hutang tersebut, mohon maaf, orang tersebut adalah orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka izin ya bunda sayang, kalau punya hutang niat pengen bayar, biar Allah bantu kita melunasinya. Betul? Nah yang ketiga, memang kita sesuai dengan akadnya. Jangan sampai menyepelekan, menggelincirkan,
Karena urusan hutang piutang itu tidak selesai sampai dunia. Kalau di dunia belum diselesaikan, akan dibawa sampai kemana? Akhirat. Jangan mudah berhutang, karena hutang itu menggelisahkanmu di siang hari, meresahkanmu di malam hari. Berdoalah kepada Allah agar kita dijauhkan dari urusan hutang piutang. Amin ya robbal alamin. Pas ngutang ngelus-ngelus dengkul, pas ditagih ngelus-ngelus pacul. Sereman yang ditagih ya maksudnya. Ya, jadi jelas ya bagaimana aib itu harus ditutupi. Aib orang lain, apalagi aib kita, ya kan, karena Allah saja menutupi aib kita. Masa iya kita sendiri yang membuka aib kita? Dengan adanya sosial media sering kali itu, suamiku selingkuh, apakah aku harus bertahan? Nah itu kan sering terjadi gitu, seperti itu ya ayah, di media sosial. Nah mudah-mudahan tadi dengan kita menutupi aib sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, insya Allah ada pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita berhasil, ketika kita menutupi aib suami, insya Allah kita akan mendapatkan pahala menjadi istri yang soleha. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk bisa menjadi istri yang soleha tidak hanya sekedar amin, tapi juga perlu usaha. Nah usahanya tadi juga sudah dijelaskan sama A bagaimana cara-cara menjadi istri yang soleha. Untuk itu yuk kita berdoa, semoga harapan kita, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berdoa bersama Ahilman. Bunda, hari ini ada ilmunya, ada manfaatnya, bisa diamalkan. Belajar ya, untuk menutupi aib rumah tangga kita, insya Allah. Terakhir sebelum kita berpisah, mari kita angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.